sebagai contoh, saya mempunyai publikasi sekitar 200 lebih dan juga seorang penulis. Silakan. Saya juga contohkan kita perlu juga mempunyai tim yang kuat, adalah alumni dari Lab 1231. Di foto ini ada sekitar 40 dokter lebih, ya, karena bidang AI. Saya mau juga saya saya akan pelan-pelan, lumayan banyak, ada 6. Yang pertama adalah mengenai tapi mungkin ini ada hal yang baru sebetulnya yang lagi booming adalah generatif AI. Dalam hal ini saya akan coba membicarakan, mendiskusikan mengenai fokus yang akan saya kejar. Tapi karena begitu powerful dan begitu sangat berguna, maka kita perlu dahulu mengetahui mengenai etik penggunaannya. Karena bagaimanapun ya, sesuatu itu ada dark side-nya, ada negatif impact. Maka dengan etik dan regulasi yang kuat, maka efek itu bisa kita prediksi dengan baik. Katakan ya, katakan AI secara etik dan sebagainya. Lalu dengan arahan dari UNESCO, generatif AI atau ChatGPT ya, kita akan exercise cukup detail. AI sendiri sudah cukup rumit dan sudah teknologi yang lama, tapi memang sangat powerful. Katakan mungkin generatif AI ini baru ini 4 tahun yang lalu. Apa bedanya? Sebenarnya generatif AI juga bagian dari teknologi. Saya coba kajikan apa itu predictive AI. Jadi AI yang sekarang kita gunakan ini banyak juga digunakan untuk prediktif. Artinya untuk bagaimana menganalisa tren dari suatu kejadian dan sebagainya. Juga bisa mengklaster, klasifikasi. Ada lagi teknologi baru. Bagaimana kita membuat dan menghasilkan konten baru berdasarkan berbagai macam. Contoh, dulu bisa, saya bilang mau pakai batik. Ya. Dulu bisa mengenal ini pola batik dari Sumatera, polanya dari Jawa, dari Kalimantan dan sebagainya. Tapi dengan generatif AI, kita akan bukan saja mengklasifikasikan ataupun klaster topik itu batik contohnya, tapi kita juga bisa membuat batik yang selevel dengan batik contohnya batik dari Jawa. Dan pola itu belum pernah ada sebelumnya. Itu artinya menghasilkan konten baru berdasarkan berbagai macam. Tidak hanya itu, dia tidak hanya untuk teks, karena sebenarnya ChatGPT trennya teks based, tapi dengan interface yang ada, kita juga bisa jadi teks, gambar, suara, animasi, model 3 dimensi, atau jenis data yang lainnya. Contoh-contoh aplikasinya mungkin adalah ChatGPT itu sendiri dari OpenAI, Bard atau Gemini dari Google, dan DALL-E dan seterusnya. Dan dia bisa untuk pengisi suara, animasi, generator, gambar, editing, dan lain. Perkembangannya mungkin supaya
Nah, ini adalah generatif pre-trained transformer. Jadi dia itu namanya pre-trained, di-train bagaimana dia dengan pola namanya large language model berbasis transformer. Dia menyimpan jutaan ataupun puluhan ratusan juta parameter sehingga nanti dia bisa mengetahui pola dan menjawab sekarang ini. Lalu ada namanya chat. Chat itu bagaimana komunikasi. Jadi GPT adalah otaknya, chat adalah bagaimana berkomunikasi. Jadi kita mau berkomunikasi sama orang yang pintar, yang mana dia sudah membaca buku yang banyak, membaca jurnal dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, ketika jawabannya akan spesifik. Jadi itu dua itu. Jadi ada namanya pertanyaan yang detail, ya tidak menjawab normatif. Kita berdiskusi. Kita sudah tahu kemampuan ChatGPT sekarang ini bisa menjadi language generation, bisa untuk question answering, text compilation, language translation, dan summarization. Dan makin lama kapasitasnya makin berkembang sangat besar. Dan ya karena ini berhubungan dengan dan sebagainya, pembuatan laporan dan sebagainya, itu kita. Tapi kalau kita bisa menggunakannya, dia akan bagus. Tapi selain itu ada etik. Nah, saya mungkin sebelum mengeksposur how powerfulnya generative AI, kita coba supaya imbang. Kita mau melihat dulu etiknya. Maka sudah kan gaya dia. Kita jadi apa namanya referensi kita ya. Dan ya mereka mengatakan bahwa ya mereka setuju menggunakan AI, generative AI, tetapi dengan kan, beberapa hal yang perlu dipahami. Nah, yang paling mendasar kita berdiskusi dengan generative, maka ada namanya percabangan, does it matter if the output is true? Kalau pertanyaannya ini sesuatu yang public domain, maka boleh dipakai. Ya, saya setuju ChatGPT. Tetapi jika dia perlu pengayaan, perlu analisa dan sebagainya, maka jika dia yes, maka ada do you have expert to verify that the output is accurate. Jadi harus ada namanya second opinion atau ada namanya orang yang memverifikasi. Dan orang yang memverifikasi ini, ya are you able and willing to take full responsibility, legal, moral, for inaccuracy. Jadi contoh, saya sebagai pembimbing, seorang mahasiswa, sarjana, magister dan doktorat, kita akan menggunakan alat bantu X. Maka jika ada diskusi, maka sebaiknya mahasiswa ataupun ya tadi ya pembelajar berdiskusi kepada narasumber yang bisa dipercaya. Sehingga hasilnya, karena tadi mungkin saya tambahkan lagi, AI itu ada dua hal yang perlu kita lihat, yaitu namanya bias. Ya. AI itu adalah basicnya adalah probabilistik. Maka probabilistik itu outputnya kemungkinan benar. Dan kemungkinan benar itu tidak mungkin 100%. Apalagi kalau dia complicated. Maka bias itu adalah hal yang sudah ada di bawaannya, AI atau machine learning. Lalu ada namanya halusinasi. Halusinasi itu jawabannya di ChatGPT atau AI ini, dia menjawab apa saja. Dan dia tidak tahu bahwa jawabannya itu benar atau salah.
Dan jika kita tidak memverifikasi, maka kita akan menjadikan kesalahan yang terakumulasi. Hanya perlu ada namanya seorang yang memverify. Itu adalah pakem dasar. Dan orang yang memverify ini bertanggung jawab jika sampai ada misintegrity. Baik. Nah, challenging-nya itu apa ya? Challenging dan ethical implication untuk yang ChatGPT. Yang pertama tadi ya, karena dia bisa menulis, bisa apa namanya, ada namanya academic integrity. Increase risk of plagiarism. Gak usah pakai ChatGPT aja, mohon maaf ya. Kita masih banyak sekali kasus-kasus plagiarism. Dan kali ini ya, tambah lagi. Kita belum selesai kira-kira. Lalu memang belum ada lack of regulation. Ya, kali kita coba minimal etiknya. Nanti kita akan coba nanti dorong kementerian yang terkait untuk memberikan regulasi. Untuk regulasi, kebetulan saya juga sebagai ketua pembuat naskah akademik dari Dewan Guru Besar Komite Etik. Bagaimana membuat regulasi di UI Universitas Indonesia menggunakan dalam ini khusus untuk penulis. Karena penting, karena banyak sekali sekarang kasus-kasus penulisan kelihatannya bagus sekali, pas ditanya ternyata mahasiswa tidak bisa. Nah, itu pun juga sebagai apa namanya? Karena AI ini adalah output based. Jadi dia bisa menjawab semuanya. Tetapi di dalam dunia pendidikan ada namanya learning process. Nah, jadi kalau kita men-shortcut itu semua, jadi artinya nanti kompetensi banyak yang akan hilang. Itu pun juga sebagai suatu tantangan dari dunia pendidikan. Hanya lack of regulation, baik bagi kalian diatur supaya baik, dan juga ada beberapa kompetensi yang harus dijaga dalam dunia pendidikan. Dan juga ada namanya privacy concern, karena kalau sudah kita sakit data kita, berarti nanti kayak exposure lebih detail lagi, dan itu pun akan tadi juga dikatakan bias, ya. Lalu juga gender and diversity, gantung datanya kebanyakan laki-laki, maka dia selalu jawabannya yang lebih banyak laki-laki. Kan tidak ada stereotype dan sebagainya. Lalu accessibility. Jadi kalau kita bicara nanti apa namanya AI ya, yang dalam ChatGPT ataupun yang ada di cloud, maka dia itu harus punya akses, dan tidak semua kita mempunyai akses yang baik. Lalu ya kadang-kadang ini adalah apa namanya pasar, perang pasar, commercialization. Kita pun juga harus menjaga ini supaya kita tetap ada namanya integriti dalam pendidikan. Kita tidak dijajah oleh pasar. Itu juga ada yang kami lakukan di Dewan Guru Besar. Nah, bagaimana kita menyikapi ChatGPT? Kalau AI kita sering dengar Terminator, namanya singularity. Dia akan bisa melewati orang yang paling pintar di dunia. Ya mungkin sebenarnya kita tidak hit to hit begitu ya. Karena tahun 96 juara dunia catur itu sudah dikalahkan oleh Go, itu sudah dikalahkan oleh DeepMind. Tapi sebenarnya kita tidak dikalahkan oleh komputer, karena sebenarnya komputernya itu adalah superkomputer yang kalau kita hitung ya seperti satu orang melawan 1000 orang lah. Jadi tidak fair. Kalau seorang pecatur gitu ya, 1 detik dia bisa menganalisa 100 kemungkinan, si komputer itu mungkin 1 miliar kemungkinan. Jadi itu ya tidak fair. Jadi kita akan coba. Kita tidak melawan AI, tapi kita adalah yang mengendalikan AI. Nah, ini saya senang sekali dari apa namanya dari kalau menggunakan AI itu bukan kita melawan AI, tapi kita bandingkan adalah kita menggunakan orang yang menggunakan AI dan orang yang tidak menggunakan AI. Tetapi menggunakan AI dengan etik. Nah, UNESCO sudah mengatakan bahwa minimal ada 4 yang bisa kita lakukan, yaitu research design, generative idea for research question or project. Kita akan coba.
exercise, lalu juga ada data collection, ya, search, archive, and data analysis dan writing. Kita akan coba, nah mungkin hari ini kan ya, diskusi-diskusinya ya, atau mungkin nanti tadi ya. Saya sudah menulis buku, ya, nggak apa-apa ya, promosi. Saya tahun ini saya menulis 2 buku. Yang pertama adalah mengenai riset, itu buku ke-19 kami dan buku ke-20 kami yang 400 halaman beserta PPT dan videonya. Jadi detail sekali menjelaskan mengenai riset proses yang ada di UNESCO ini. Tapi hari ini saya fokus untuk yang riset desain sama writing up. Baik, tetapkan. Dan juga perlu diingat, sekarang itu checkernya juga sudah banyak. Jadi jangan bermain api. Ya, jangan bermain api karena aturannya kita akan keras, ya. Penaltinya juga akan keras, ya. Jadi sekarang sedang mencoba membuat aturan, ya. Karena kalau enggak nanti ya, maaf, sarjana ChatGPT, register ChatGPT, doktoral ChatGPT dan sebagainya. Hal itu kita coba betul. Dan checker-checkernya sudah banyak, jadi artinya ya memang kita ada beberapa perlu pengaturan yang jelas ya, karena nanti ada beberapa hal yang boleh kita lakukan asal tidak menghilangkan kompetensi dan menghilangkan critical thinking kita. Itu dia ya, kadang-kadang. Nah, Kemendik 3 kementerian sekarang itu juga sudah mengeluarkan panduannya UN. Silakan nanti saya tidak membahas detail, tapi ya kita perlu itu sebagai gaya. UI sendiri sudah mengeluarkan khusus penulisan. Nah, jadi ini mungkin kesimpulan awal. Ya, jadi kita akan ada namanya paradigm paradigma baru ya dalam kami AI dalam kita berharap ya kan tadi merangkul ya, salaman lah gitu ya, kan kita adu pancok gitu ya. Dan kita harus mengeksplorasi AI secara nanti akan ada perubahan inovasi cara belajar, meneliti, menulis dan publikasi. Dan ada adaptasi cara evaluasi. Nah, baik, saya akan coba melihat penelitian. Ini kita akan coba exercise bagaimana generative AI yang sesuai dengan rekomendasi dari UNESCO dan tidak menghilangkan critical thinking kita dan ada proses verifikasi. Jadi seperti ini. Jadi potensi penggunaannya jadi bisa menggunakan ini, tapi kita coba membuat secara terstruktur sehingga kita AI ini as a tool, tetapi kita sebagai manusia ini tidak dehumanis, tidak, mohon maaf kalau kata tidak mengkerdilkan art kemanusiaan. Mau kita coba. Jadi ya ini beberapa ya, saya sering ditanya sama teman-teman ya. Katakan kalau di dalam advertising di mana-mana kan mengerikan. Anda pusing kuliah, Anda pusing skripsi, datanglah menggunakan AI. Wah itu nggak benar. Saya bilang Anda pusing kuliah, Anda pusing skripsi. Saya bilang ya udah nggak usah kuliah. Jadi, nah saya coba memposisi bersama tim sebagai guru besar AI, mencoba bahwa Indonesia ini harus bisa menggunakan AI dengan baik. Dan kita jangan memutuskan bahwa tidak memakai AI seperti itu. Karena itu masih ada pro kontra. Saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan AI secara baik dan panduan UNESCO dan tetap menjaga kredibilitas kita sebagai penulis. Jadi untuk mempertajam pertanyaan penelitian, untuk menambah efisiensi dalam penelitian, untuk memvalidasi penelitian. Baik, jadi atau generatif AI itu akan memberikan jawaban yang detail dan bagus jika pertanyaannya itu penting. Kebetulan
Waktu itu saya ada dari sama tim itu saya ikut namanya sertifikasi internasional ChatGPT. Jadi saya punya sertifikasi developer ChatGPT, juga apa namanya prompt engineer dan sebagainya. Walaupun saya guru besar AI juga, karena ini bidang baru, Bapak. Bidang baru, saya ketemuan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu jadi ketua apa namanya mengambil. Nah ini kebetulan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kita berdiskusi dengan ChatGPT ataupun AI, yaitu kita harus pikirkan konteks. Lalu perannya apa si ChatGPT itu, larangannya, kira-kira apa yang dibatasi, lalu kita butuh berapa panjang dan apa tambahan. Jadi ini ide nggak tahu ya. Konteks jadi ko, perannya jadi run, larangannya jadi la, panjangnya jadi maksud, panjang maksudnya, pa sama ng. Tambahannya an. Jadi namanya koran lapangan. Jadi kita mau coba lihat ini prompt engineering yang kita ini dengan kita membuat mengkonstruksi pengetahuan yang kita punya. Kita akan berdiskusi dengan elegan melalui metodologi sehingga apa namanya jawaban dari generative AI itu sesuai dengan kebutuhan kita dan selalu kita autentikasi. Baik. Nah ini kebetulan di buku metodologi ilmiah. Ini kebetulan buku kami yang baru ya. Kami detailkan caranya jika kita melakukan penelitian. Ya, minimal ada 8 tahap. Kita harus tahu latar belakangnya itu seperti apa. Lalu latar belakang ini sangat berhubungan dengan kompetensi kita. Kalau kita mau meneliti, maka kita harus mempunyai latar belakang yang kuat. Lalu yang kedua, kita studi literatur. Apa sih itu tujuan studi literatur itu? Adalah benchmarking untuk tahu orang lain itu seperti apa. Ya, baseline-nya minimal seperti apa dan the latest version state of the art. Sehingga kita tahu nih posisi-posisi kita sehingga kita mau nembak di mana. Bedanya apa sama orang lain? Apa originality? Apa itu novelty? Dari gap penelitian. Lalu kita hujamkan di dalam hipotesis penelitian dan pencapaian penelitian. Jadi selama ini mungkin ini juga saya coba rubah ya pemikiran ini ya. Jadi ini pengalaman waktu kami membimbing tadi ya. Jadi saya sudah menuliskan sekitar 25 doktor ya. Jadi artinya satu doktor itu harus bisa menulis jurnal internasional. Lalu saya berpikir bagaimana, kenapa nggak saya bukukan saja? Kenapa tidak saya detailkan saja? Walaupun buku sudah banyak, tapi ini lebih detail dan ada juga. Nah, contoh-contoh ini sudah cukup ampuh ya untuk kita melakukan suatu penelitian sehingga nanti kita punya usulan langkah konstruktif dalam pengembangan teori solusi dan implementasi solusi yang kita tuliskan smart. Mungkin smart adalah spesifik, measurable, dan achievable seperti itu. Lalu kita uji sehingga kita bisa lebih bagus minimal dari baseline dan analisa state of the art. Nah, ini adalah semi manual. Nah, kita akan coba akselerasi kecepatan penelitian kita menggunakan AI. Caranya seperti apa? Saya coba studi kasus. Yang pertama adalah pertanyaan tadi ya, tahapan nomor 1 tadi ya. Nomor 1 adalah mencari latar belakang dan studi literatur. Maka saya akan coba naik ke orang lapangan. Tadi kan konteks, peran, larangan, panjang, tambah. Contoh. Ya. Konteksnya adalah saya seorang magister ilmu komputer yang tengah mencari topik tesis. Nah, gitu ya. Karena si generatif AI itu dia mengerti KKNT, magister, doktoral, KKNT level berapa karena dia punya domain knowledge. Sehingga kita detailkan. Lalu kita bilang bahwa topiknya adalah computer vision dan object tracking. Ya. Lalu saya ingin topik penelitian. Lalu saya minta si ChatGPT sebagai second opinion, penasihat akademik yang untuk supaya teman diskusi lah. Lalu ya ini tambahan aja. Jadi jangan rekomendasikan topik penelitian, silakan ditambahkan. Saya butuhnya 5. Nah, lalu ini jawabannya, sebelah kanan jawabannya. Jawabannya ChatGPT, kalau kita tanya detail, maka saya sebagai orang yang AI, saya belajar AI itu, saya 2006 saya doktor di bidang AI itu udah berapa tahun? 18 tahun gitu ya. 18 tahun ya. Lalu juga ngajar 15 tahun lebih mengenai AI dan sebagainya. Setelah lihat jawabannya ChatGPT, ini sangat make sense. Jadi saya sebagai seorang, mohon maaf mungkin kalau saya anggap saya cukup kompeten di bidang AI, maka saya sebagai
verify. Kan tadi UNESCO mengatakan ada orang yang mau verify. Maka saya melihat verify itu jawabannya memang dia open problem. Jadi Bapak Ibu atau Mas Mbak ya bisa coba. Saya seorang doktoral, saya seorang dosen yang ingin membuat apa, coba konteksnya jelas, perannya apa, kira-kira topiknya apa. Jawabannya kalaupun salah ya kita tinggal coba diskusikan kan untuk membuat apa namanya ide kita bertambah. Lalu kita pilih ya, ini contoh dari lima alternatif kita pilih yang mungkin sangat kita senangi. Contoh saya memilih pengembangan aplikasi real time ya, karena mungkin saya punya background dan punya penelitian sebelumnya. Maka pertanyaan yang tadi, pertanyaan nomor 1 tadi, ya outputnya menjadi masukan sebagai konteks di iterasi berikutnya. Jadi saya udah ngambil itu output yang nomor pertama kita masukkan lagi dengan koran lapangan tadi. Maka untuk mencari cerah penelitian, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya memilih pengembangan sistem real time untuk pemantauan analisis perilaku kendaraan menggunakan teknik. Lalu pertanyaan kita adalah kira-kira kalau saya memilih ini, gap penelitiannya apa? Lalu sama tadi, si penelitiannya si kita pengen ChatGPT untuk memberikan. Lalu tolong juga beberapa sumber yang bisa saya baca dan sebagainya. Jawabannya adalah ya saya kan membimbing sarjana, magister, doktoral ya, jadi update ya mengenai open problem permasalahan. Saya melihat ini, wah memang cukup bagus ya. Jadi artinya sangat bisa lumayan diandalkan ya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu biar tahu saja tambahan. Ini ChatGPT yang versi OpenAI. Sekarang Scopus sudah melakukan Scopus AI. Jadi kalau ChatGPT itu dia di trainingnya adalah dari data-data open access. Open access dan bisa di crawl di mana? Di internet. Ya, sehingga apa? Datanya nggak semuanya. Jurnal-jurnal proprietary yang ada publishernya dia harus ada deal-dealan. Ya, sehingga jawabannya nanti bisa menimbulkan halusinasi karena dia tidak di training oleh semua yang ada. Nah, sekarang ini ada paradigm baru, yaitu bagaimana kita bisa menginjeksi ya trainingnya si OpenAI ini. Dalam ini contoh ya, Scopus AI ini mentraining seluruh paper-paper yang ada di Scopus. Jadi artinya nanti jawabannya akan sangat lebih akurat dan sebagainya. Bisa bayangkan seperti itu. Ya, bahkan kemarin saya hadir di International Conference Generative AI for Higher Education. Mereka mengatakan bahwa mereka kalau saya mungkin bahasanya menginjeksi ya, saya nggak tahu paham atau enggak. Jadi maksudnya menambahkan kapasitas dari ChatGPT yang di lokal sini, Bang. Ada pre-train ataupun ada RAG-nya seperti itu ya. Sehingga dia menjawabnya itu sesuai dengan yang up to date, the latest version. Bapak Ibu bisa bayangkan, jadi jawabannya bisa sangat cukup bagus. Nah, nggak hanya itu ya, ini ada ide aja. Saya nggak puas dong kalau saya cuma jawaban dari ChatGPT. Saya coba elaborasi kira-kira yang setelah gap itu saya coba. Oh, kalau di Indonesia itu kurang lebih enaknya dielaborasi apa kalau yang object tracking, yaitu untuk transportasi yang macet. Saya tambahkan seperti itu konteksnya sehingga makin lama makin apa ya? Makin lama makin makin apa namanya? Originality sama novelty-nya makin kelihatan. Nah, silakan nanti di mana? Di tes sendiri di tempatnya Bapak Ibu ya, Mas atau Mbak semuanya. Ya, kalaupun nanti ini tidak detail, oh ya, saya ada juga channel YouTube-nya, searching aja Wisnu Jatmiko Lab 1231. Itu banyak video-video mengenai ini. Karena kenapa saya mempromosikan ini adalah mempromosikan bagaimana yang beretik dan ada verifikasinya. Baik. Dulu ini ada new paradigm. Setelah kita sudah tahu celah penelitian dan sebagainya, kalau kita dulu mencari topik penelitian studi literatur, kita ya tetap harus ya Google ini sekarang kan memberikan red line katanya. Jadi dia katanya nih kalau nanti ChatGPT ini ataupun generatif dominan, maka bisnis proses Google akan hilang. Makanya mereka waktu itu langsung nanti ya contoh Google mungkin akan shifting ke generative AI dan sebagainya.
Walaupun Google dalam hal ini akan mengeluarkan Gemini. Dulu kita pakai Google, pakai baca buku dan sebagainya. Kita tetap harus baca buku juga ya. Karena baca buku dan paper ini adalah untuk kita sebagai verifikasi. Ya. Untuk level verifikasi kita harus mempunyai certain level ya, kemampuan untuk ya melihat bidang yang akan kita analisa. Sekarang paradigmanya akan agak berubah sedikit ya. Oh ya, ini saya minta izin dari Dewan Guru Besar dan dari manajemen UPI. Saya pengajar MPPI. MPPI itu adalah metodologi penelitian dan pemeriksaan ilmiah. Setiap semester untuk magister dan doktoral, saya sudah mengajar 10 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, ini saya minta izin untuk saya mengexercise, mengajar jika saya menggunakan AI, tetapi aspek-aspek etiknya tetap akan saya coba elaborasi. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu waktu mencari topik, mencari matriks ya, lalu kita mendiskusikan celah penelitian itu cukup lama. Dulu waktu saya doktoral itu, kebetulan profesor saya itu punya paper 1.800 lebih di Scopus. Jadi dia sudah menuliskan sekitar. Dia mungkin the most powerful professor waktu itu di Nagoya University. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu tahu IEEE, ketua IEEE dunia, sehingga ya tadi dia sangat up to date. Pas saya datang ke beliau, waktu itu kan kalau doktor tuh harus something new. What is the originality? What is the novelty? Itu adalah langkah pertama. Kalau enggak, kita enggak akan bunyi penelitian. Saya selalu berargumen waktu itu. Setelah baca paper, saya mensarikan, saya bilang, Sensei waktu itu, bahasa orang Jepang, Sensei, ini antara ini baru. Jadi saya bilang, enggak baru. Karena saya agak sedikit memaksa, ini baru. Dia perkataan itu tidak pernah saya lupakan. Ini mungkin baru bagi kamu, tapi tidak bagi saya. Karena saya adalah sudah 40-50 tahun main-main di bidang itu. Dia mungkin, maksudnya penjelasannya seperti itu. Nah, itu adalah sangat yang krusial. Kalau itu tidak dilewati, tapi tidak semua profesor ataupun sensei ataupun para dosen itu sangat fokus seperti ini. Jadi membiarkan mahasiswa entah ada originality-nya, ada novelty-nya, jalan aja. Sehingga nanti pas the end of pas akhir daripada penelitian, dia tidak punya apa yang bisa dijadikan flagship. Ya kan sebenarnya kan kita pengen membuat suatu penelitian yang something new, yang ada namanya impact-nya. Ya, dan ya itu yang akan kita tulis dalam disertasi kita. Itu sebenarnya sangat prinsip. Tetapi, mungkin saya dulu pernah jadi manajer riset. Hampir ini juga Duta Ilmu Pengetahuan Nasional dan saya penerima Habibie Award waktu 10 tahun yang lalu. Dan saya dikasih mandat oleh kementerian untuk keliling Indonesia dan melihat bagaimana penelitian di Indonesia. Nah, the most problem ya, orang meneliti adalah ya hanya meneliti as usual, tidak melihat orang lain dan sebagainya. Nah, dengan bantuan ChatGPT, dengan tahapan-tahapan tadi, ya, kita bisa ya dibantu setelah penelitiannya, originalnya, sehingga kita punya, kalau kita katakan kita punya amunisi untuk tulis. Baik, nah ini namanya matrix originality, ya, matrix originality. Dulu untuk membuat ini kita perlu habis-habisan, perlu habis-habisan. Sampai sekarang pun juga perlu ya, karena memang ini adalah awal dari kita meneliti ya. Kita lihat orang lain seperti apa, terus setelah kita udah punya ide kira-kira originality, lalu kita bandingkan dengan orang lain sudah main di mana dan sebagainya. Ya tadi dengan konteks tadi ya, dengan koran lapangan tadi dan kita verifikasi, maka hal ini bagus. Kelemahannya, kita harus tahu juga, kelemahannya dari si OpenAI ataupun ChatGPT, dia di training sampai 2022 dan hanya open access. Sehingga walaupun dia menjawab, nah ini namanya halusinasi nih Bapak Ibu. Jadi dia mengatakan ini linknya, tetapi ternyata linknya bukan paper yang sama. Jadi dia halusinasi, dia menjawab perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat kadang-kadang si OpenAI itu jawabnya seperti orang hebat, ada aturan undang-undang sini. Pas kita verifikasi, ternyata itu halusinasi. Itu namanya halusinasi. Nah, hal itu adalah hal yang paling membahayakan jika kita tidak mau verifikasi. Nah, ini saya verifikasi ternyata memang jelek si ChatGPT untuk mengenai. Makanya kita akan struggle ke sini supaya nanti nilai dari penelitian kita
ada ada baseline yang kuat, yang kokoh. Nah, karena saya tahu bahwa si ChatGPT ataupun OpenAI ini sangat tergantung daripada datanya, maka kita bisa mensuntik pengetahuan yang ke ChatGPT. Caranya, ya ini pas saya buka banyak yang tidak bisa dibuka dan sebagainya. Jadi namanya paper abal-abal, paper yang tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kalau si OpenAI itu, Scopus AI itu tidak mungkin karena dia sudah bisa. Kita juga bisa tadi ya upload paper kita. Namanya kita pre-learningkan ya bahwa sebenarnya ada loh topik-topik yang mungkin 2024, 2023 yang mungkin tidak terhandle oleh si database-nya ChatGPT. Maka kita masukkan sehingga penalarannya ChatGPT itu sangat dalam dan up to date. Kalaupun itu secara inline, tapi kalau kita bikin lokal, kita bisa pakai RAG dan sebagainya. Jadi jawabannya sangat bagus. Ya, contoh seperti ini, cepat ya, ini karena baru satu topik ya. Nah, namanya ini pre-learning input, Mas atau Mbak. Jadi tabel yang kita sudah baca secara manual, kita tetap sebagai peneliti kan kita juga punya kalau kita meneliti suatu bidang, maka yang pertama adalah kita harus kenal siapa profesor terkenal di bidang itu, di mana kuliah, di mana universitasnya, apa buku textbooknya, jurnalnya apa aja, jurnal yang top itu di mana aja, dan konferensinya di mana aja. Itu harus. Itu yang selalu kami tekankan. Jika kita ingin meneliti, kita harus tahu biar nanti kita mungkin tidak hit to hit. Tadi kita akan coba main di sebelah mananya. Nah, minimal kita punya itu. Nah, itu yang kita masukkan di tabel namanya state of the art. Jadi penalaran itu kita brandingkan, bisa pakai teks, bisa pakai itu sehingga nanti ChatGPT menjawabnya akan bagus. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita struggle tadi ya, maka tahapan yang 8 tadi bisa kita lakukan dengan baik. Ini mungkin ya, nanti exercise detailnya kalau ini bisa dipas tanya jawab atau tadi ya, beberapa channel itu. Lalu, ya, setelah kita mempunyai penelitian yang bagus, ya, saya dulu ketua program magister doktoral itu 4 tahun ya waktu itu ya. Doktornya mahasiswanya sekitar 80, magisternya 200 waktu masih komputer. Saya lihat kok banyak orang yang sering, mohon maaf ini, ya kan, serius banget ya Bapak Ibu ya, kayak zombie gitu ya. Sore-sore jalan gitu, nunduk. Padahal saya di depannya. Dia nggak nyapa saya karena mungkin lagi mikir apa gitu. Something apa. Nah, kayaknya ada satu beban hidup yang harus diselesaikan. Makanya saya coba menulis buku dan padahal dia udah punya penelitian bagus. Oh ternyata dia tidak bisa menulis. Jadi memang kita untuk sebagai dosen peneliti ataupun sebagai profesional atau nanti ya kita kerja di manapun ya kita bisa meneliti dan bisa menulis seperti itu. Nah, saya coba ternyata ada polanya. Jadi ada teorinya. Kalau tadi saya yang sebelah kiri adalah teori meneliti, saya akan coba sekarang teori menulis yang coba kita elaborasi dengan metodologi, lalu kita coba gunakan generative AI sehingga level kompetensi meneliti dan menulis kita tidak hilang, Bapak Ibu. Dan hasil dari publikasi kita adalah ada jaminannya, kan seperti itu. Kalau nanti kita tadi, Anda mau membuat buku dalam waktu Anda ingin membuat buku 200 halaman tanpa mengetahui isinya, itu saya pernah baca seperti itu. Wah, itu bahaya sekali. Maka itu mudah-mudahan ya kita coba bisa mengoptimalkan dengan AI, tapi tadi ya mungkin disclaimer ya. Paper saya tadi 200 itu tidak pakai AI, saya tidak pakai AI. Paper tadi itu ya. Ya karena saya kan juga membuat pantasan kan kita kan namanya orang itu kan gak usah aneh-aneh ya. Paper banyak apa-apa. Kalau dia tidak punya pasukan dan sebagainya pasti ada something wrong gitu kan. Something wrong gitu. Something suspect. Nah, itu ada di saya mungkin lupa bawa PPT-nya itu jurnal Nature mengatakan di 2024 jika
ada dari negara ini, mohon maaf ini biar kita tahu ya. Salah satunya Indonesia, dia bisa mempublikasikan banyak ya dalam setahun, ya dia bilang ini highly suspect. Nah itu juga ya. Ya sebenarnya kita juga bisa menggunakan AI untuk mempercepat, tapi buat apa ya? Yang jelas sebenarnya tujuan saya di sini adalah tujuan kami ya, adalah kita ingin membuat bukan cepat tapi akhirnya kacau, ya mungkin bisa lebih cepat tapi tidak terlalu mengatakan berpuluh-puluh kali lipat, ya mungkin 2 atau 3 kali lipat lebih cepat, tetapi kualitasnya pun juga kita naikkan seperti itu. Baik, saya coba mapping ya dari penelitian ke penulisan. Ternyata di komponen penulisan itu ada namanya pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan. Ini saya mapping di tahapan yang tadi. Dan itu semua akan dirangkum di dalam abstrak. Jadi ini kami mapping di Bapak Ibu ya. Antara yang tadi tahapan-tahapan sehingga untuk memudahkan mahasiswa di sebenarnya kan begini Bapak Ibu. Mungkin bagi orang yang sudah sering menulis tidak ada masalah. Tapi bagi the newbie atau beginner is difficult, begitu. Beginner is difficult. Makanya saya coba mendetailkan ini Bapak Ibu. Dan tanpa AI saja sudah sangat powerful. Asal kita tahu polanya. Kita tahu teorinya, tahu polanya, nanti kita akan boosting dengan AI. Mungkin begitu mungkin. Sesuai dengan arahan UNESCO. Dan setiap tahapannya kita verifikasi. Apakah jawabannya baik atau tidak. Baik. Kita mapping sehingga tadi ya di dalam paper itu ada introduction, method, result, discussion, conclusion, yang mana itu dirangkum dalam abstrak. Yang mana itu semua di mapping dari 8 tahapan penelitian. Sehingga kita sudah punya amunisi. Sehingga kita sudah bisa membayangkan paper kita itu apa isinya dan apa yang mau kita jadikan seleksi. Dan seperti itu. Ya, itu mungkin yang kadang-kadang penelitinya juga nggak ada originality, nggak ada novelty. Ya, terus apa yang mau ditulis? Makanya paper-papernya ini kemarin ada penelitian dari BRIN itu sangat ini ya, katanya besar seluruh Indonesia ini. Saya nggak jelas ya, nggak apa-apa ya. Guru besar saya ini karena saya atas nama komite. Guru besar di Indonesia ini tercatat hampir 70% papernya teridentifikasi ke jurnal-jurnal yang mohon maaf yang tidak qualified. Jadi kalau kita lihat mungkin publikasinya banyak, tapi kita lihat jurnalnya, levelnya dan sebagainya. Karena tadi ya, karena penelitiannya tidak ada originality dan novelty, dan cara menulisnya dia tidak tahu. Apalagi dia kan atau kami ya, kita ini bukan native. Reportnya adalah bahasa Inggris. Maka bisa bayangkan. Nah, cara mudah tadi kita coba dengan pola yang ada sehingga kita coba teruskan lagi. Jadi ini contohnya ini sebenarnya rangkumannya dulu. Nah, ini waktu saya kebetulan saya masih Bapak Ibu, ini bagus sekali acara ini. Apalagi dari panutan di YouTube, saya masih sering ikut Coursera. Karena teknologi itu begitu cepat. Saya masih sering ikut Coursera, ikut sertifikasi yang online, gitu ya. Terus ikut kursus 1 minggu, gitu. Waktu itu saya ikut kursus mengenai how non-native speaker writing in good report lah seperti itu. Jadi ya dulu waktu saya sekolah, saya ada namanya writing class itu sampai 2 tahun. Ya 2 tahun. Kadang kita nulis paper jurnal ya, yang mana itu detail dan tidak salah konsep kan seperti itu. Minimal kita harus bisa menulis itu kalimat utuh, kalau kita paragraf utuh, kalau kita bikin esai yang utuh dan sebagainya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah lewat seperti itu. Kalaupun belum, minimal kita tahu poin-poinnya apa. Nah, itu yang paling sering salah. Mohon maaf ini saya tidak mengakhiri ya, maksudnya pengalaman mengatakan. Saya pun juga sering salahnya. Jadi poin-poinnya tidak detail, tidak abstrak, dalam pendahuluan, dan kalimat-kalimatnya kalau memang kita bukan kalimat sederhana saja, tapi betul grammarnya dan poin-poinnya tersampaikan. Nah, itu bagi native speaker itu juga modern. For non native yang penting dia mengerti apa yang mau disampaikan, dan tadi sebenarnya yang
selain apa yang disampaikan dan apa muatan yang disampaikan. Ya, tadi yang pertama adalah muatannya, sekarang bagaimana menyampaikan. Nah, ternyata tuh ada pola-polanya. Contoh, di abstrak tuh ada general background, ada specific background, ada knowledge gap, ada here we show, ada result. Nah, itu semuanya dimasuk-masukkan ya. Dan itu ternyata ada namanya benang merah. Benang merah antara antara abstrak dan pendahuluan itu satu kalimat di abstrak itu sama dengan satu atau dua paragraf di pendahuluan sebagai general background, sebagai specific background. Sehingga nanti benang merahnya apa yang kita mau delivery itu jelas dan sebagainya. Dan poin-poinnya walaupun kita bukan donasi itu bisa. Nah, pola-pola itu yang mau kita coba buat sehingga penelitian kita bagus, cara menulis juga bagus. Jadi ada namanya same context ya. Dari abstrak, pendahuluan, metodologi dan sebagainya itu ada semua apa namanya benang merah. Dan nanti habis itu kita coba tekankan di judul. Jadi bisa bayangkan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti teori ini dan sebagainya, maka ya tadi udah gitu apa namanya tidak ada novelty-nya. Mau nulis apa kan? Di dalam penulisan ilmiah itu ada yang something new yang mau disampaikan. Itulah kontribusi. Itulah apa namanya sesuatu yang mau kita delivery seperti itu. Kita bisa, ini mungkin teoris ya, same konteks, ya, sehingga kita lihat sama. Nanti ada benang merahnya Bapak Ibu. Mungkin saya coba apa namanya langsung ke contoh ya. Ini contoh ya. Ini mahasiswa magister yang saya bimbing bisa masuk ke jurnal Q1 Q2 Bapak Ibu. Jadi tadi ya, tadi foto pertama, kenapa foto itu saya panjangkan? Saya katakan bahwa keberhasilan guru adalah dia bisa menulis dan dia bisa mengajarkan orang lain menulis sehingga bisa lulus kan. Ya, jadi tadi ya di lab itu ya selama 15 tahun membimbing dan doktoralnya sudah hampir 25 dan yang sarjana dulu lalu dia sekolah lagi ke luar negeri. Jadi in total lebih dari 40 doktor di bidangnya. Nah, ini contoh ya. Dia newcomer tapi dia bisa menulis karena tadi dia mencoba tahap demi tahap. Dia buat aja tadi. Dia buat sesuai dengan tadi apa itu general background, specific background, knowledge gap, dia bisa. Dia pilih-pilih. Yang penting message-nya terdelivery. Nanti mungkin masalah grammar, masalah apa. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau kita menilai suatu publikasi kan, ya kita bukan seorang native kan. Ya. So, nanti pun juga ada yang proofread. Kan. Jadi tinggal diikutin polanya, lalu antara ini ditarik ke situ, ya akhirnya jadilah suatu tulisan paper ya yang cukup apa namanya rigid dan komprehensif. Nah itu kalau pakai manual. Sekarang kita mau boosting pakai AI, ya. Jadi gini, jika kita mau pakai AI, kita tetap harus ada critical thinking, harus ada the man behind-nya. Kita harus ada teorinya dulu. Bukan kita menyerahkan ke AI, udahlah jawabannya AI, tau-taunya tadi ya. Aneh, tidak tahu halusinasi di mana, bocoran di mana. Itu yang mungkin yang perlu kita coba. Ya, ini saya punya message ya, sama tim. Ya, jadi 40 dokter AI tadi ya, kita message bahwa menggunakan AI seperti itu. Tidak mengkerdilkan critical thinking kita. Ya, dan juga jangan depend on. Jadi walaupun kita juga tidak pakai AI, kita tetap bisa. Nah, ini saya contohkan ya tidak pakai AI. Karena kita tahu teorinya dan sebagainya. Tinggal aja benang merahnya tadi, same konteks para pres. General background, specific background, knowledge gap, ya, lalu juga here we show, semuanya seperti itu. Metodologi, satu lagi sebenarnya ini di luar konteks AI. Jadi ini juga sangat prinsipal ya. Jadi banyak sekali, kebetulan saya juga ketua editor jurnal yang juga dulu saya mantan ketua editor di Indonesia itu dulu apa ya koordinir atau mengontrol sekitar 60 international conference di Indonesia setiap tahun. Kebanyakan paper-paper di Indonesia yang di selain tadi tidak mengerti metodologinya, tidak ada yang something new seperti itu. Lalu cara menulisnya kan tadi ya, mohon maaf, seharusnya kita ada punya level writing akademik itu kita
Ada, tahu ya. Nah, oke, sekarang kita punya alasan bahwa kita bukan non-native. Oke, caranya adalah bagaimana kita membuat apa ya, tahapan itu didetailkan dengan gambar. Ini jadi paper-paper saya tahu bahwa saya bukan native ya. Apa ya, ya kita sama walaupun mungkin TOEFL atau hebat-hebatnya tetap tidak seperti native. Ya, saya punya kenalan ya ataupun bahkan orang tua saya itu dulu 6 tahun 7 tahun di USA ngambil khusus magister untuk how jadi apa namanya tutor di bahasa Inggris. Pas saya tanya mengenai tulisan, jadi bilang bagaimanapun saya bukan native. Nah, jadi saya coba kita tetap belajar cara writingnya, tapi ini ada beberapa panduan supaya kita tidak terjebak. Nah, kita bisa buatkan gambar, Bapak Ibu. Tahapan metodologi usulan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap tahapan ini kalau dihubungkan sama rumus. Kalau kita tulis, itu mungkin satu gambar ini bisa satu halaman. Kan gitu kan. Jadi satu gambar bisa adalah ribuan kata-kata ini. Tapi gambar yang benar. Nah, gambar yang benar ini yang paling ini juga penting. Sehingga paper-paper kami rata-rata ya seperti ini. Makanya kita bisa punya publikasi banyak. Karena konsep kita detailkan. Lalu tahapannya kita coba rapihkan. Sehingga orang membacanya pun sudah tahu message-nya apa dan apa kontribusi. Baik. Nah, sekarang saya mau coba ini menggunakan pakai EA. Jadi saya skip aja ya, karena saya akan bicara 20 menit lagi, Bapak. Nah, pun kalau kan enaknya YouTube itu, cara belajar YouTube itu biasanya saya ngulang-ngulang. Belajar saya masih belajar Bapak Ibu, karena kan saya diminta untuk membimbing mahasiswa setiap hari baru dan bidangnya baru. Kalau saya nggak belajar, nanti mengajari katak dalam tempurung kelihatannya hebat, ternyata bukan apa-apa. Kan seperti itu. Kita harus belajar. Salah satunya tadi ya, mungkin kalau tadi penjelasan saya terlalu cepat, nanti bisa dilihat. Baik, saya akan coba masuk ke dalam tulisan jika menggunakan generative AI. Yang pertama adalah abstrak. Jadi sama, saya pakai koran lapangan, konteks, peran, larangan, panjang, dan tambahan. Konteks, peran, larangan. Konteksnya adalah saya sudah punya amunisi, saya mau menulis. Nah, itu konteksnya. Nggak apa-apa, jadi ChatGPT akan membantu. Ya, terus in this session, I want to use as my supervisor, bla 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 bla. Tetapi kita injeksi mengenai tahapan-tahapannya. The abstract to follow the following outline. General background, specific background, jadi detail. Lalu apa itu general background? Itu dalam tambahan. Sehingga kita message-nya kita sudah jelas, maka ChatGPT ini untuk membantu untuk rating up-nya. Seperti itu, Bapak. Sehingga jawabannya pakai konteks orang lapangan ini, maka abstrak yang kita bagus, tapi tadi tetap harus di paraphrase atau ya tidak langsung copy paste karena memang ya. Jadi saya coba bayangkan ya harus disintesis ulang dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu contoh PPT yang panjang ya Pak. Kalau ini kebetulan ini PPT ada dua. Yang pertama 200 halaman, yang satu 80 halaman. Jadi silakan di-share ya, dua-duanya boleh. Jadi tadi ada beberapa saya kan waktu dan sebagainya. Tapi tadi message-nya jelas bahwa teliti ada tahapannya, lalu kita coba boosting dengan AI, lalu kita verifikasi, lalu kita tulis ya sesuai dengan tadi ada topik-topiknya. Kurang lebih ini contoh detailnya ya, pendahuluan, general background. Ya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, kita juga bisa menginsertkan citasi. Citasi kan paling susah kan, ini citasinya dari mana?
Jadi karena kita tahu bahwa contoh ya, membuat satu kalimat jadi satu esai. Itu gimana caranya? Ya, ini kan teorinya. Satu kalimat jadi satu esai. Maka satu kalimat itu jadi kalimat utama di dalam esai tersebut. Lalu didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Yang mana kalimat-kalimat pendukung itu kita ambil dari paper-paper tadi. Ya, yang kita masukkan ke dalam tadi. Konteks related paper bla 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 bla. Sehingga nanti tulisan kita sudah langsung ada citasinya yang benar. Silakan Bapak Ibu mencoba ya. Saya rasa ini masih kami ya tadi ada sintaksis ya. Ini saya masih sering berdiskusi sama para senior-senior di UI ya, Dewan Guru Besar gitu ya. Saya takut ngajarin yang salah, tapi ini masih belum melanggar ya, karena bukan masih belum melanggar ya. Mohon maaf saya agak ini karena AI itu alatnya begitu canggih sekarang, sehingga kita sangat coba-coba ya depend on. Kalau bisa kita tadi ya, kita mematuhi protokol yang benar, sehingga kita tidak apa ya mempunyai sesuatu yang di luar konteks dan sebagainya. Baik, kurang lebih dari background semuanya, Bapak Ibu bisa mencoba. Sebaiknya sih nanti dicoba sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu. Ya, mungkin terakhir ya, kita bisa menulis ini dengan baik, ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, Mas Mbak, ya, kita bisa menggunakan AI dengan elegan, beretika, dan bisa menaikkan tadi ya kualitas dari tulisan kita, sehingga kita tetap produktif. Baik, itu saja mungkin penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.